Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Prastio Nugroho, NIM 1918013. Di sini saya akan mendemokan dan menjelaskan langkah per langkah pembuatan fitur citra dan preprocessing pada studi kasus saya yaitu deteksi citra keretakan pada tulang. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dataset yang saya dapatkan dari situs web Kaggle. Pada dataset yang saya dapatkan sendiri ada data yaitu yang bernama data Cracket sesuai studi kasus yang saya dapatkan yaitu adalah deteksi citra keretakan pada tulang. Maka di sini saya menggunakan data Cracket dikarenakan dataset pada Kaggle untuk bagian Cracket terdapat 30 citra, maka saya akan memilah dan mendapatkan 5 data citra sebagai bahan citra studi kasus saya yaitu deteksi keretakan pada tulang. Untuk langkah yang pertama, kita masuk ke dalam eh, Google Colab-nya sendiri. Baik, ini adalah Google Colab. Di sini yang pertama kita akan eh, mengimportkan file dari Google Drive. Yang pertama kita sambungkan dulu eh, Google Colab kita dengan Google Drive. Kita ketikkan from Google Colab import import Drive. Selanjutnya Drive dot mount, lalu petik 2 konten konten slash drive. Lalu selanjutnya kita run terlebih dahulu, bisa menekan shift plus enter atau dengan tombol run cell. Oke, drive already mounted artinya drive sudah tersambung pada Google Colab. Setelah itu kita akan menambahkan sel terlebih dahulu. Selanjutnya kita memasukkan citra uh, yang mau kita deteksi dengan mengetikkan cd drive, lalu my drive, selanjutnya collab notebooks. Kita run. Oh. Lalu selanjutnya ketika file sudah diupload, kita dapat mengeceknya isi directory dengan mengetikkan terlebih dahulu kita tambahkan selnya. Kita ketikkan tanda seru ls. Kita run, maka data-data yang pernah kita upload pada Google Drive akan muncul. Selanjutnya kita akan mengimport library OpenCV yang kita gunakan. Lalu kita tambahkan selnya. Selanjutnya kita ketikkan import CV. Import CV2. Di sini saya menggunakan beberapa library, salah satunya yaitu import CV ini. Lalu kita ketikkan import
import meta plot tip dot py plot as plt. Eh, Selanjutnya kita ketikkan import numpy asnp. Kita run terlebih dahulu. Oh, oh ini typo, maaf. Seharusnya matplotlib. Oh, ini matplotlib. Oke. Di sini untuk fungsi dari import CV itu untuk membuka OpenCV-nya, lalu matplotlib pyplot as plt ini digunakan untuk menampilkan citranya. Sedangkan untuk numpy asnp ini mengolah array dan array multidimensi. Setelah selesai kita tambahkan dulu selnya. Di sini kita akan memanggil image. Setelah kita mengimport beberapa library yang kita butuhkan, selanjutnya kita memanggil data citra yang tadi sudah kita importkan untuk diolah dengan cara berikut. Yang pertama kita ketikkan image sama dengan cv2 imread dan nama filenya tulang.png. Fungsi dari Emrit ini digunakan untuk membaca gambar. Gambar harus berada dalam direktori kerja. Jika gambar tidak terdapat dalam direktori, maka fungsi Emrit ini tidak dapat digunakan. Setelah itu kita ketikkan plt.imshow image. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan gambar yang sudah kita letakkan pada Google Drive. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya kita bisa menambahkan sel terlebih dahulu, lalu kita convert warna BGR to RGB, citra BGR to RGB. Yang pertama kita tulis image underscore RGB RGB dengan cv2.cvt color image cv2.color bgr color underscore bgr to RGB. Fungsi dari CVT color ini adalah melakukan preferensi color space karena default dari OpenCV sendiri adalah BGR. CVT color BGR to RGB. Selanjutnya kita ketikkan tampilkan gambarnya dengan mengetikkan plt underscore mso lalu image RGB. Setelah itu kita run. Nah, maka gambar yang sebelumnya
BGR telah dikonvert ke dalam RGB. Langkah selanjutnya kita akan meresize image. Kita tambahkan sel terlebih dahulu. Kita ketikkan image underscore ori sampai dengan cv2.mread dan nama filenya tulang.png. Lalu print original dimensions T2 img underscore ori dot zip. Oke, fungsi ini digunakan untuk melihat dimensi dari gambar aslinya. Kita run programnya. Di sini dimensi dari gambar tersebut original dimensinya yaitu 366,653,3. Untuk 366 ini eh, tinggi dari gambar tersebut atau height, lalu untuk 653 ini lebar dari gambarnya atau panjangnya. Untuk 3 sendiri menandakan bahwa gambar tersebut sudah RGB. Lalu kita masukkan width, masukkan ukuran baru. Untuk lebarnya kira-kira 450, untuk tingginya height sendiri 300, untuk dimensinya dengan width sama height. Untuk selanjutnya kita ketikkan image new sama dengan cv2.resize image ori dim, interpolation sama dengan cv2.inter underscore area. Lalu print resize dimensions image underscore new shapes. Oke, untuk fungsi cv2.resize sendiri digunakan untuk mengubah ukuran gambar. Lalu untuk cv inter area ini digunakan untuk screening atau mengecilkan gambar. Kita play, maka sudah berubah ya, original dimensinya segini menjadi 300/450. Selanjutnya kita tampilkan hasil dari resize-nya from Google Colab import cv2 underscore im. So cv2
show image sekarang kita play, kita run. Oh, ini match dot lt to m show. Oh, mohon maaf, tadi error. I'm so image salah, image new. Nah, di sini sudah terlihat ya bedanya. Untuk panjangnya di sini 600 dan di sini 450. Lalu untuk selanjutnya kita akan mm, mengkonvertkan RGB to ASV. Kita tambahkan sel terlebih dahulu. Kita ketikkan mg sama dengan cv2 imrit, nama file nama file ulang.png. Kita play, lalu HSV image sama dengan cv2 cvt color, lalu image, nah, cv2 dot color rgb to sv. Kita run. Oke, berhasil. Fungsi dari CVT Color ini digunakan untuk mengubah gambar dari suatu ruang warna ke ruang warna lainnya. Lalu untuk color RGB to HSV ini untuk mengkonversi warna RGB ke HSV. Selanjutnya kita tampilkan gambarnya. CV2 so. Oh, ini CV2 underscore so max no. Nah, terlihat perbedaannya. Di sini CVT image show IMG ini untuk gambar RGB-nya, lalu CV2 underscore show ASV image. Kita run. Nah, maka di sini perbedaannya sangat mencolok antara RGB dan ASV. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonvert RGB, gambar RGB ini ke grayscale.
kita Terlebih dahulu kita menambahkan selnya. Kita ketikkan img sama dengan cv2 mread nama file tulang png, lalu gray sama dengan cv2.cvt color image cv2 cv2 color RGB to gray. Selanjutnya kita run terlebih dahulu. Oke, berhasil. Lanjutnya kita tampilkan gambar RGB dan grayscale-nya. Kita ketikkan cv2 underscore show image ini untuk RGB, lalu cv2 show ini untuk grayscale, gambar grayscale. Kita run. Nah, perbedaannya sudah tampak, sudah berhasil kita konversikan. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke tahap median blur, mengubah citra RGB ke median blur. Kita tambahkan lagi selnya, kita ketikkan image cv2 mread nama tulang nama file. Kita run, lalu kita tambahkan lagi median dengan cv2 dot Allah maaf median blur dalam kurun image 5. Kita run terlebih dahulu. Oke, berhasil. Fungsi dari cv2 median blur ini digunakan untuk mengurangi noise dalam gambar, efek blur, dan membuat kualitas citra lebih baik atau kualitas citra lebih meningkat. Selanjutnya kita tampilkan gambar RGB dan converter dari RGB ke median blur. Kita tambahkan selnya lagi, lalu kita ketikkan cv2 underscore show ini untuk RGB-nya. Selanjutnya cv2 underscore show median. Kita run dan hasilnya sangat tampak di sini, gambar asli RGB, dan ini konvertan dari median blurnya sendiri. Terdapat efek blur dan memperjelas gambarnya. Oke, sekian dari saya, menunjukkan dan menjelaskan proses langkah per langkah coding awal hingga akhir. Dari fitur input datasheet hingga coding dari fitur preprocessing sampai menjelaskan juga fungsi-fungsi dan tahapan proses preprocessing yang saya pakai pada studi kasus saya.
yaitu deteksi keretakan pada tulang. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Di sini saya Bagas Prasetyo Nugroho, NIM 1918013 mengakhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.